ini adalah dalam rangkaian kegiatan bulan Mardiko. Mardika apa Mardiko ya? Mardiko, Ya, Mardika sama saja. Kuliah dan diakonia. Kok enak Mardiko ya menurut saya. Dan tema besar dari bulan Mardiko adalah rumah kita, rumah Tuhan, seperti yang sudah disampaikan waktu kita ibadah 2 hari yang lalu, pembukaan sekaligus kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya pagi hari ini saya ingin memberi ruang yang sedikit lebih sempit bahwa sebetulnya sejatinya kitalah rumah Tuhan. Dan itu tema yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari 2 ayat yang kalian baca tadi, yang kita dengar bersama-sama, ayo, saya ingin cukup panjang ya. Cukup. Saya ingin banyak berinteraktif begitu. Dari 2 ayat yang dibaca tadi, fakta-fakta apa yang kalian temukan di 2 ayat ini? Ada fakta-fakta yang ada di 2 ayat itu. Apa? Ini belum artinya loh ya, bertanya cuma faktanya toh. Ayo. Aku khawatir gitu, saat teduh tiba-tiba terus bablas, balik lagi ke kasur pikirannya. Ayo. Satu, kita sudah dibeli, lunas dibayar. Fakta pertama yang ditemukan oleh Ben. Lanjut. Belakang. Yang keras. Ayo sini, maju. Ayo cepat. Durasi. Tubuh kita adalah bait Allah. Oke, terima kasih. Tubuh kita adalah bait Allah. Kalimat pertama ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Oke. 1, 2. Ada 1 lagi. 3 yang saya temukan. Fakta yang ketiga. Apa Rere? Kita berada sini. Telinga aku rada sombong. Ayo. Mic-nya soalnya cuma bisa sampai sini. Sayang. Atau dibantu yang keras. Siapa yang bisa ngomong yang keras? Oh, kita berharga di mata Tuhan. Ayat mana yang bicara kita berharga di mata Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Ayo, jangan keluar dari ayatnya. 1, kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, ya. Kita sedang tidak membicarakan Allah Tritunggal. Jadi di Korintus 6 ya tadi kita baca. Di 1 Korintus 3 itu kita Paulus bicara tentang kamu adalah bait Allah. Jadi ya, Allah yang 3 pribadi itu tinggal di dalam diri kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang ditemukan Ben, kita sudah dibeli, lunas. Fakta yang ketiga. Oke, barisan orang tua sekarang. Kamu bukan milik. Kepunyaan Allah sudah dibeli. Iya, kepunyaan Allah sudah dibeli. Yang di ayatnya situ saja Bapak, jangan jauh-jauh. Muliakan Allah. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Bukan milik kamu sendiri, milik kamu sendiri. Tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Ada lagi? Baik, saya beri clue. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait itu apa tuh Bapak Ibu? Anak-anak, rumah Roh Kudus. Berarti
yang tinggal adalah Roh Kudus. Betul ya? Ada toh di situ ayatnya? Faktanya ya. Jadi ada 3 fakta di situ. Yang pertama, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Fakta kedua, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Fakta yang ketiga, kita sudah dibeli, lunas, dibayar. Ada harga. Di situ disebutkan harganya sudah lunas, dibayar. Nah, ini faktanya. Lalu konsekuensi yang ada dari fakta yang tercatat di ayat itu adalah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Selesai. Kesimpulan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, jelas ya, faktanya kita adalah rumah Allah. Jadi kenapa kok Paulus itu menggunakan kata bait? Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu, sebentar saya tak ngerpek dulu. Dia pakai kata apa ya? Udah ada di catatan saya. Jadi dia alih-alih menggunakan kata rumah biasa. Rumah itu bahasa Yunani-nya oikos. Nah, Paulus menggunakan kata bait Allah. Dan kata yang digunakan itu merupakan bagian yang kudus di dalam bait Allah secara keseluruhan. Kita akan belajar nanti apa yang dimaksudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, pertanyaan terbesar kita dari ayat ini adalah fakta sudah, kita adalah bait Allah. Bagaimana caranya jadi bait Allah yang nyaman untuk ditinggali? Ya. Fakta kita sudah tahu, kita rumah Allah, kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus diam di dalam diri kita. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama, bagaimana cara kita yang bisa kita lakukan untuk bisa jadi bait Allah yang nyaman. Nah, saya mencatat ada berapa? 1, 2, kok banyak? 6. Oke, yang pertama dari awal dari apa yang harus kita lakukan adalah menyadari diri kita. Betul ya? Kalau kita sebelum melakukan sesuatu, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menyadari dulu siapa diri kita. Siapa diri kita? Halo? Ada di tadi? Siapa diri kita? Manusia, betul. Terus, lebih spesifik lagi, apa yang membedakan seorang Albert dari seorang Santa misalnya? Hebat? Pakaian? Oh, sifatnya. Apa yang membedakan? Sifat apa yang membedakan seorang Albert dari seorang Santa? Loh, lah yo kepribadian, mari sifat lagi kepribadian. Terus apa meneng? Personality. Ya misalnya saya sombong, Santa tidak. Oh, misalnya. Ya, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, secara umum apa yang sudah kita baca tadi, kita sadar bahwa kita menyadari diri kita ini loh bukan milik kita. Betul ya? Faktanya kita sudah dibeli. Dibeli itu gimana toh? Betul ya? Transaksi. Misalnya saya beli pisang goreng kepada penjual pisang goreng begitu.
saya memberikan sejumlah uang toh, ada harga yang harus dibayar. Benar ya? Pisang goreng yang tadinya miliknya penjual pindah kepemilikan jadi punya saya. Betul ya? Nah, kita yang tadinya milik dosa dibeli Tuhan dengan harga yang sudah lunas lewat penyaliban Yesus Kristus. Kita pindah kepemilikan. Betul ya? Benar ya? Pindah kepemilikan. Kita tuh tidak benar-benar merdeka. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa, benar. Tapi kita cuma pindah kepemilikan. Dari yang milik dosa jadi miliknya Allah. Lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Maka adik-adik, konsekuensinya kalau kita ini bukan milik kita, kita bisa berbuat seenaknya sendiri menurut maunya kita. Betul? Enggak, betul. Ya. Karena kita ini miliknya Tuhan, kita bukan milik kita sendiri, kita tidak bisa berbuat semau kita sendiri. Kita mesti berbuat norok apa karepe sing duwe. Lah kok enak njaluk karepe dhewe? Tidak. Kita sudah dibeli. Harganya lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri. Maka adik-adik menyadari bahwa diri kita bukan milik kita sendiri, mestinya sejatinya memberikan cara pandang yang berubah, memberikan POV yang berubah. Maka seperti Kak Marta selalu sampaikan kalau saya mengajar, apa sih yang harus kita lakukan? Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau kita bangun tidur doa pagi, mau kita jalan, mau kita makan, mau kita apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka menyadari kondisi diri kita, menyadari status diri kita, itu adalah sesuatu yang sangat penting, menjadi langkah pertama untuk bisa menjadi bait Allah yang nyaman untuk ditinggali. Langkah yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, juga Bapak Ibu Saudara, jaga pintu masuk utama. Setiap kita mau masuk ke ruangan, kita harus lewat pintu, ya toh? Ada yang lewat jendela mencolot begitu? Maling. Maling napa mboten? Mboten toh nggih? Nah, jadi jaga pintu masuk utama. Jaga pintu masuk utama dari apa? Dari dosa. Pintu masuk utama dosa itu apa, Kak? Kalau dalam diri kita. Apa ini? Pikiran. Jaga pikiran kita, jaga tubuh kita dari dosa. Awasi pintu masuknya. Awasi pikiran kita, awasi tubuh kita, awasi tingkah laku kita. Konkretnya piye, Kak? Gampang. Saya mau yang simpel-simpel aja. Tiap hari nonton layar ya, layar HP ya. Nah, benar ya? Saya kalau nanya nonton TV gitu sudah nggak relevan sekarang. Nonton HP. Awasi yang kalian tonton. Ya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu boleh, benar. Tapi tidak segala sesuatu berguna. Ya. Segala sesuatu dibolehkan. Iya. Kematian Yesus di kayu salib
melengkapi hukum Taurat dan ada banyak hal yang sudah tidak relevan. Tetapi ada yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan segala sesuatu boleh, iya boleh, tapi tidak semuanya berguna. Dan aku tidak akan membiarkan diriku diperhambat dosa. Maka apa yang menjadi concern Paulus hendaklah menjadi perhatian kita semua. Aku tidak akan membiarkan diriku diperhambat oleh dosa. Awasi apa yang kalian tonton. Awasi apa yang kalian dengar. Ya kan? Panca indera itu kan dilihat, didengar. Lalu apa yang berikutnya? Awasi dengan siapa kalian bergaul. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini saya cuma ngulang-ngulang ayat yang biasa saya lakukan di kelas loh ya. Awasi dengan siapa kalian bergaul. Dan yang keempat, bagaimana kamu memakai tubuh kamu. Memakai dan memelihara. Sudah mandi toh? Ini semua sudah mandi? Betul ya? Memelihara tubuh itu, memakai tubuh itu bukan hanya bicara soal bagaimana kita melakukan sesuatu, tetapi bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Satu, gampang kok, hal yang sederhana saja. Hari Kamis yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita berperilaku terhadap ekologi, terhadap lingkungan. Sama, tubuh kita ini yang bait suci ini juga harus dirawat secara fisik. Jaga kesehatannya, mandi teratur. Nek wis keringetan ngono ya ganti kelambi, mandi. Ya, saya tahu anak muda itu kita struggle dengan BB misalnya. Ada banyak cara. Ya. Kemudian mandi teratur dan wangi. Makan jangan berlebih. Hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari di dalam praktek sehari-hari yang kelihatannya gak rohani blas. Kita memuliakan tubuh kita, memuliakan Allah dalam seluruh keberadaan diri kita, dengan seluruh kondisi tubuh kita. Maka tidak ada pemisahan antara hal yang jasmani dan rohani. Semua yang kita lakukan itu motivasinya adalah untuk Allah. Maka kita makan, apa yang kita makan untuk pertumbuhan tubuh kita, itu pun kita melakukannya untuk Allah. Maka misalnya kalau saya bicara dengan anak-anak yang lebih kecil, gak seneng makan sayur, gak enak. Tubuhmu adalah baik. Masih ada anak-anak sini yang gak seneng makan sayur? Enggak ya? Gak harus ngaku maksudnya. Ya, mulai diubah POV-nya. Jadi adik-adik memuliakan Tuhan itu tidak hanya hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, itu pun harus kita lakukan untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dari tubuh. Ojo mageran. Nah, ini untuk saya geser sebelah sini. Biasanya yang rodok mager itu yang sudah 30, 40 plus 50 plus begitu ya. Wis linu-linu kabeh. Wis gak enak, wis gak usah. Nah, Bapak Ibu, olahraga itu yang penting. Karena kita menjaga tubuh kita, selain makan, kita juga harus imbang. Mengawasi apa yang masuk, dan kita juga harus imbang dengan apa yang kita keluarkan. Olahraga maksudnya. Olahraga itu gak rohani, enggak.
Paulus tidak memisahkan hal yang jasmani dan rohani. Seluruh keberadaan diri kita, seluruh eksistensi kita adalah bait Allah. Yang ketiga, Kelima. oh ya, bagaimana memakai tubuh, ya. 4 cara bagaimana kita menjaga pintu masuk dari dosa. Yang pertama apa? Awasi apa yang kalian lihat, awasi yang kalian dengar. Yang ketiga, awasi dengan siapa kalian bergaul, dan yang keempat, perhatikan cara kita memakai tubuh kita. Ya. Istirahat yang cukup, ojo begadang ae. Ya. Berapa tahun yang lalu saya kaget, ini saya sharing. Saya waktu mengajar di kelas madya, biasa ya, dan ayo siapa yang sudah mandi, itu salam klasik khas guru sekolah minggu. Kemudian, ini sudah bangun jam berapa tadi? Dan saya mendapati satu fakta, ada satu anak yang dengan senyum-senyum tanpa merasa berdosa dia berkata, saya tidak tidur tadi malam, Kak. Loh lapo, nonton bal-balan kan? Biasanya begitu ya, nobar. Enggak, saya main game. Kalau dak, betul, saya kaget. Dan saya bertanya lebih lanjut, itu bukan kali pertama dia lakukan. Orang tuamu tahu. Ini menurut pengakuan si anak ya. Dan saya agak heran juga. Terus dibiarkan aja. Ya dulu ngasih tahu, tapi aku bandel. Apa sih istilahnya? Aku nggak nurut waktu itu dia ngomong. Terus ya udah dibiarkan aja sama mama. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, anak-anak kita itu tanggung jawab kita. Akan jadi apa mereka di masa yang akan datang, itu sangat bergantung dari pemeliharaan kita pada waktu mereka ada dalam pengawasan kita. Kalau bahasa saya, Bapak Ibu Saudara, kendalikan anak-anak kita saat kita masih pegang kendali. Karena ada masanya kita sudah tidak bisa memegang kendali atas anak-anak kita. Pakai tubuh kita secara bijaksana. Ya, awasi pintu masuk dari dosa. Cara yang ketiga, bagaimana menjadi bait Allah yang nyaman. Pakai tubuh, sudah. Disiplin dasar itu penting. Sekian tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu yang rajin doa pagi masih ingat istilah kita Koko Info? Gak ada Bu Hernita ya? Bu Hernita yang paling hafal dengan Koko Info. Apa itu? Bentar. Latih disiplin dasar. Apa maksudnya Kak? Latih disiplin dasar. Di dalam katekisasi adik-adik CAD ini kami beri tugas setiap hari untuk membaca Alkitab dan mereka menuliskan rema yang mereka dapat. Membaca Alkitab kami ambil dari leksionari GKJW dan itu masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari awal mereka katekisasi bulan September sampai sekarang. Saya nggak tahu, jujur saja pada kalian, apakah kalian melakukannya benar setiap hari atau dirapel Kamis malam begitu? Kejujuran ada pada kalian sendiri. Guru katekisasinya nggak ngerti, Tuhan tahu. Ya, silakan. Kami merem saja, biarlah itu menjadi pembelajaran kalian untuk jadi dewasa. Ya. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada Tuhan.
Kalau memang dilakukan tiap hari, puji Tuhan. Kalau mungkin masih dirapel-rapel, ya monggo. Kalian tahu apa yang harus dibenahi. Tujuannya apa? Membaca ayat setiap hari. Pembiasaan. Karena kebiasaan, karena perilaku yang baik itu tidak otomatis ujuk-ujuk mak bedunduk langsung simsalabim jadi apa begitu kata Pak Tarno ya. Tapi perlu dibiasakan setiap hari secara konsisten. Yang pertama konsisten. Komitmen. Oh ya sorry. Yang pertama adalah komitmen, ralat ya. Yang kedua adalah konsisten. Dilakukan terus-menerus secara disiplin dan fokus. Maka adik-adik dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca dan berdoa, membaca firman dan berdoa setiap hari perlu dilakukan untuk menjadi kebiasaan kita. Dan selanjutnya jangan hanya berhenti pada membaca, tetapi renungkanlah apa yang ada yang tertulis di situ. Lebih baik membaca satu ayat setiap hari dan merenungkannya menjadi bekal kita hidup, menjadi bekal kita melakukan sesuatu sepanjang hari itu, daripada kita kejar target moco 10 pasal tiap hari dan entek katam Alkitab Kejadian sampai Wahyu tapi gak ngerti apa-apa belas. Maka lebih baik kita membaca satu ayat demi satu ayat, kita lakukan setiap hari, kita renungkan, dan itu menjadi sangu kita hidup sepanjang hari itu. Lakukan dengan disiplin, dengan konsisten. Fokus. Karena Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar, kita membaca, menghafal, kita mengisi apa? Pikiran. Mengisi pikiran kita, mengisi kepala kita, betul ya? Betul ya? Kalau firman itu ada di kepala kita, ada di pikiran kita, ini hanya sebatas kita tahu. Hanya tahu. Tapi bila firman itu kita renungkan, melorot begitu di dalam hati kita, kita menjadi percaya, yakin. Dan tahap selanjutnya, tahu, yakin, percaya, kita melakukan. Seorang kenalan saya bilang begini, Alkitab dari bahasa aslinya itu diterjemahkan dalam berbagai banyak bahasa. Ya, untuk di Indonesia aja dalam berbagai bahasa daerah itu saya nggak tahu persisnya ada berapa bahasa di dunia yang sudah Alkitab diterjemahkan dalam berapa banyak bahasa di dunia saat ini. Tetapi yang jauh lebih penting untuk kita menerjemahkan Alkitab itu dengan bahasa tingkah laku. Artinya kita melakukan firman. Jauh lebih penting menerjemahkan Alkitab dengan bahasa tingkah laku. Dan itu berlaku buat kita semua, orang-orang yang jarene Kristen,
Kristen adalah, ayo sing banter. Kok gak yakin ngono to? Jadi terjemahkan Alkitab itu, terjemahkan firman Tuhan itu dalam bahasa tingkah laku. Lakukan firman itu. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dihafal, tapi yakini dan lakukan. Panjang ya ternyata. Oke, kita adalah rumah Tuhan. Bagaimana cara menjadi bait Allah yang nyaman? Yang pertama tadi apa? Sadari diri kita. Ulangi, sadari diri kita. Kurang keras. Sadari diri kita. Sadari diri kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jaga pintu apa? Jaga pintu masuk. Yang pertama apa? Sadari diri kita. Sadari diri kita. Yang kedua, jaga pintu masuknya. Yang ketiga, lakukan disiplin dasar. Ya. Sadari diri kita, jaga pintu masuknya, disiplin. Disiplin apa? Merenungkan, menghayati firman Tuhan dan melakukan. Yang keempat, pertobatan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, menjaga bait Allah untuk tetap bersih itu bukan hal yang sulapan, tetapi melalui proses, perlu dilakukan terus-menerus. Hidup kita mungkin awalnya kotor, kayak rumah itu ya, yang lama tidak ditempati itu kan kotor, perlu dibersihkan. Roh Kudus masuk dalam hati kita, dalam tubuh kita, tinggal di situ. Kita perlu bersihkan hati kita, perlu bersihkan diri kita. Melalui apa? Pertobatan. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan mungkin mendukakan hati Tuhan. Kita tidak bisa otomatis langsung jadi suci, anak yang manis begitu, yang semuanya baik, tidak. Membersihkan diri kita, pertobatan untuk menjadikan kita rumah yang nyaman bagi Allah, untuk berdiam di dalam diri kita. Itu perlu proses, dan proses itu berlangsung setiap hari. Buang apa yang kotor, akui dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Langkah pertama pertobatan itu satu. Langkah pertama bagi setiap hal, menyadari dulu kita perlu berdamai dengan diri kita. Kita tidak boleh menyangkal, oh, misal kita mengawasi apa yang kita tonton. Ada banyak hal yang baik dari layar HP yang kita pegang setiap waktu. Tapi saya juga tahu ada banyak hal buruk yang ada di situ. Maka adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita merasa senang dengan hal-hal buruk yang kita tonton dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang sulit kita lepaskan, akui dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku terikat, rasanya kepingin lepas tapi tidak bisa. Itu sebuah langkah yang
bagus, akui dulu di hadapan Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Akui. Mohon ampun dan jauhi. Mungkin suatu saat setelah kita bertobat, kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Akui, terus menerus. Sepanjang sejarah Alkitab kita bicara tentang para tokoh iman yang bahkan dalam perjalanannya pun juga tidak mulus seperti lewat jalan tol. Ada kalanya mereka jatuh. Tapi adik-adik dan Bapak Ibu Saudara, poinnya bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa cepat kita bangkit setelah kita jatuh. Itu poinnya. Maka lakukan pertobatan. Lakukan langkah konkret untuk membereskan apa yang mengotori bait Allah itu. Jaga bait Allah itu tetap bersih. Dan itu diupayakan setiap hari. Yang terakhir, saya skip yang kelima. Yang terakhir, adik-adik, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam komunitas persekutuan yang sehat. Kita tidak diciptakan menjadi makhluk soliter. Kita adalah makhluk sosial. Setelan pabriknya memang begitu. Sejak awal diciptakan Allah sudah ngomong tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka tidak baik kalau kita juga beriman seorang diri saja. Kita perlu peer group, kita perlu komunitas untuk saling membangun, saling mengkoreksi. Hiduplah dalam persekutuan. Gereja kita menyediakan persekutuan untuk kita ambil bagian di dalamnya sesuai dengan tingkat umur kita masing-masing. Saya kalau membayangkan itu gila ya, GKJW Waru mulai dari balita sampai Adi Yuswo ada tempatnya masing-masing. Bertumbuhlah di dalam persekutuan itu. Kalau sebentar lagi kalian sudah tidak ada lagi di dalam secara usia, tidak ada lagi dalam jenjang KPAR, kalian naik jenjang di KPPM, tetaplah hidup dalam persekutuan itu. Jangan tinggalkan persekutuan. Maka dari yang dikasih Tuhan, kita adalah rumah Allah. Betul. Bagaimana cara kita menjadi rumah Allah yang nyaman? Kita punya 5 cara. Yang pertama apa? Sadari diri kita. Yang kedua, pintu. Jaga pintu masuknya. Lakukan disiplin yang ketiga. Yang keempat, lakukan pertobatan. Dan yang kelima, Komunitas. jangan tinggalkan persekutuan. Hari ini adik-adik yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita mendapat undangan yang lembut dari Tuhan. Pujian yang kita lakukan tadi banyak bicara tentang hati yang gembira. Yesus
di hatiku, aku mencintai dia. Hati, bicara tentang hati. Maka biarlah iman kita yang sudah ditimbulkan dari pendengaran akan firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Dan biarlah itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan pada akhirnya menghasilkan buah yang nyata. Maka bila kita sudah berbuah, kita pun bisa melakukan banyak hal bagi sekitar kita. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan tempat kita tinggal. Kita bertanggung jawab atas lingkungan tempat kita tinggal. Kita juga memperhatikan teman-teman kita semata-mata karena Allah sudah lebih dahulu mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa.